Kori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga telepon-teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Kori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Kiai Mat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu. Penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Kori mengundurkan diri dari Laskar Sabilullah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabilullah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Mat itu, sebaiknya Kiai Mat tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Kori itu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Kori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah itu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Kori itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Kori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Ya mudah-mudahan si Kori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat. Wah, bacaan kitabnya diperbanyak gitu. Dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Nah, Gus Dur kan Islamnya moderat. Semua kan dalam rangka melaksanakan wasiatnya Hadratus Hasyim As'ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi Nahdiyin atau ulama, ya dia santriku, kan dalam rangka itu. Bukan dalam rangka yang lain. Dalam rangka mendudukkan, membela yang benar, itu loh. Bukan yang lain-lain, nggak ada agenda lain-lain. Nggak ada agenda lain-lain kecuali menyadarkan publik bahwa kaum Ba'alawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publikan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habislah kita. Oleh karena itu saya juga guyonan ya kemarin itu, Kori itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Sihab, bukan dengan kita.
Nah, kita itu kan orang-orang yang ini terlepas dari apapun, ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, enggak kayak begitu. Jangan dikira, itulah teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu, santri saya orang Aceh banyak, sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat saya dari orang Aceh itu. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Banyak teman tanya sejak kemarin tuh tentang kasus persekusi yang dialami oleh Qori, gitu ya. Ya, saya kenapa diam, kenapa? Ya bagi saya itu settingan itu. Itu cuma persekusi settingan. Orang-orangnya ya orang-orangnya sendiri. Yang persekusi juga kenal, yang dipersekusi juga kenal. Udah saling kenal aja. Ini cuma sandiwara ya, sekelas Gus apa itu yang sekarang di penjara itu, Gus apa itu? Yang sulap, yang sama pesulap merah. Yuk gitu-gitu aja ini. Konten kreator, YouTuber, nggak usah serius-serius lah. Itu ya. Jadi sekali lagi itu cuma settingan, jadi nggak usah salting, nggak usah gimana-gimana. Kita itu harus memahami mana ini pejuang, mana ini konten kreator, apa itu sedang pansos, sedang ini gitu. Makanya ya secara umum mayoritas itu menanggapinya ya biasa aja. Cuma orang bodoh aja yang sorry ya, Qori. Ini ada berita si Bahar Smith sama si Tengku Qori katanya mau duel macam-macam. Sampai kapan teman-teman itu paham gitu. Si Qori itu kan satu geng aja sama si Bahar. Ini kedua-duanya itu lagi pada pansos. Kalau mau berduel, mau berdebat macam-macam. Lalu si Qori sama si Bahar itu masing-masing juga tahu nomor WA-nya kok. Terus ke Kresek, ke tempatnya pesantrennya Kiai Imad. Ngapain? Jadi ini cuma pansos. Saya sudah bilang ke Qori itu bukan pejuang. Qori itu bagian dari gara-gara. Terus saya bilang kan, saya kasih istilah radikal, nggak percaya juga. Nah, teman-teman banyak yang nggak percaya, kayak gini lah. Nggak bermutu gitu, nggak apa ya, jelei, cara Jawa. Jadi baik Bahar maupun Qori itu sama-sama mau pansos caper. Memang kemampuan bisanya mereka itu cuma begitu, dua-duanya itu sama. Nggak usah ditanya siapa itu Qori, ya siap. Lihat aja temannya si Bahar itu kalau mau tahu. Masa kayak gitu nggak paham teman-teman. Itu terserah sih. Nah, kalau saya enggak. Jadi drama-drama nggak bermutu kayak gini itu nggak penting dan ya apa? Cuma dua orang mau caper kayak anak TK aja. Jadi intinya itu Habib itu upload grupnya yang sudah ada, Habib Alwi itu upload grupnya kan G, udah itu Yahudi mau Yahudi Askenazi, mau Yahudi Kaukasia atau mau Yahudi Himyar, sama-sama Yahudi bukan Bani Nabi Ibrahim. Bani Nabi Ibrahim aja bukan, apalagi itu lihat Rasulullah jelas bukan, itu dari garis paternal laki-laki, hasilnya seperti itu, titik. Dan ajaran-ajaran mereka halu. Ajaran-ajaran mereka berbahaya untuk kebangsaan kita. Ajaran-ajaran mereka itu bertentangan dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai tadi malam saya dapat video itu ada Habib itu jalan melintasi santri-santri, kemudian santrinya itu menciumi bekas kaki Habib itu loh. Dian loh. Kayak gitu masa. ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua sehingga kejahilian yang dibawa oleh para Habib itu bisa kita hentikan. Kasihan masyarakat, kasihan umat, dan jangan anggap sepele. Dan soal si Bahar sama si Qori biarin aja, itu dua anak TK yang lagi caper itu. Ampun maaf kalau keliru, kalau salah, kalau menyinggung perasaan ya. Salam Pancasila merdeka.